Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan mengucapkan banyak-banyak mengucapkan kalimat pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Atau bentuk pujian lain yang bisa kita ucapkan, maupun tentu saja yang lebih berat adalah dalam bentuk sikap kita, perilaku kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan karunia nikmat tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terakhir pembahasannya adalah tentang ziarah kubur. Saya menyampaikan ada dua pandangan yang bertolak belakang, karena memang beberapa hadis riwayat ya, yang sampai kepada kita yang seharusnya bisa dikompromikan itu seringkali dipakai secara parsial, secara sepotong-sepotong. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu zairatil kubur. Allah sudah melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Maka itu kemudian menimbulkan hukum ya, karena larangan itu hukum asalnya ya haram, dilarang. Tapi kemudian ada beberapa riwayat yang lain yang justru menunjukkan praktek yang berbeda.
Bahkan itu kemudian diucapkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah, atau dalam riwayat yang lain fa innaha tuzakkirul maut. Dulu pernah saya melarang kalian berziarah kubur. Nah sekarang ziarahlah, karena itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat, itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu usul fikih kalau ada larangan diikuti perintah, maka status hukumnya, kalau perintah itu wajib, kalau larangan itu haram. Kalau ada perintah setelah larangan, hukumnya menjadi sunnah. Sunnah. Ziarah kubur hukumnya mustahabbah, sunnah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Tinggal nanti bagaimana cara ziarah kuburnya, kemarin sudah kita bahas ya. Jadi hukumnya sunnah. Karena sunnah, maka sebagian yang lain, kalau tadi di awal sebagian mengharamkan dengan satu dalil, sebagian melihat sunnahnya, sunnah. Saking sunnah yang akeh disebut-sebut, sering disebut, jadilah orang itu kemudian lebih fokus pada ziarah. Jadi dua hal jadinya akhirnya kelihatan bertentangan. Sing siji senengane ziarah, ya, saking senenge pokoke ben longgar ziarah, ben duwe ziarah. Gitu. Karena itu perlu dikompromikan itu. Gitu. Iya, hukumnya sunnah. Tapi sunnah itu kemudian jangan juga seakan-akan menjadi wajib. Rasulullah SAW itu kalau tentang perkara sunnah itu banyak contoh beliau itu tidak dikerjakan terus-menerus supaya tidak dianggap wajib. Lah kita ini akhirnya ziarah kayak wajib di satu sisi, sing situ nih ziarah gak belas. Ini kita belum bicara tentang sifat ziarah, cara ziarah loh ya. Kayak Cak Bandi itu kan sering ya keliling liwat kono, jadi mandek ngarepe kuburan kan ndonga dilu kan. Itu sunnah. Ngoten lho. Itu sunnah. Tapi nek bendino nggawa kembang nang kono iki masalah. Iki sakjane kepingin ziarah apa kepingin ono maksud liyane kan gitu ya nanti. Gitu. Ya sakjane nek tuku kembang akhirnya sing dodol kembang laris ya, seneng sing dodol kembang. Cuma maksudnya apa sampean kan gitu. Nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu kita bicara hukum. Ya. Yang sering lewat, yang sering keliling ya. Sesekali mandek tuh mau. Gimana kemarin cara Rasulullah SAW itu apa, berdiri saja di depan itu sudah cukup. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin al muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun antum furutuna wa nahnu lakum taba'un wa nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Wah angel itu ini. Sing dek. Assalamualaikum penduduk pojok kulon. Nggak ada mriki pojok kulon ya. Ya. Khususnya yang mukmin, khususnya yang muslim, ngono ae cara Jawa. Ya. Insyaallah awak dhewe nyusul rono.
Nyusul rono bos. Sampean disi awak dhewe kok nututi. Wis muga-muga kula sampean kabeh disepuro Gusti Allah. Ngoten tok sajane. Itu saja intinya. Kok ditambahi rada elek kok dikawakno kresek isi ya. Gitu. Ya sampean nek gak seneng ngono tapi ne ya iku aja nemen-nemen. Aja nemen-nemen iku maksude ambek wonge sampe gedhinge nemen aja ngono. Wonge lho. Gitu. Ya, sesekali itu boleh untuk mengingat kematian dan itu sunnah hukumnya. Ya. Karena itu kalau dalam kitab Fiqh Sunnah Syed Sabiq itu nanti dilihat kalau terlalu sering sampai duitnya kayak tuku kembang itu ngalah-ngalahi duit blonjone misalnya, ya jadilah haram. Kalau itu kemudian niatnya bukan mendoakan tapi golek ngalah, itu menjadi tanda-tanda bisa jatuh pada amalan yang syirik, ya. Saya kan sering memberikan gambaran, kadang-kadang prakteknya kelihatannya sama, tapi nanti ternyata setelah dilihat lebih jauh dari situ ada masalah. Ya. Ya. Sampean nggawa tumpeng diteleki ini, itu kan nyenengno wong akeh. Hukumnya sunnah, pahalanya besar malah dipaham. Sampean nggawe tumpeng ditekeki nggone punden ya. Jadi yang dikerjakan itu yang dibawa sama, ya. Bahkan tumpengnya bisa sama. Salah ndeletok ini dadi salah. Baik tempat lebih-lebih niat. Kan gitu. Nah, itu. Jadi sering kali gitu. Masya Allah, sampean si Arab, koncone si Arab, wis didekek nang punden. Ya. Mungkin nek mergo panganane tok ngoten mawon, mungkin jatuhnya mubadzir. Tapi nek atine ndekek punden niku niate, ya jelas niat sing salah kan gitu. Ya akhirnya kan jadi salah semua. Gitu. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang yang dilakukan itu sama. Ketika kemudian niatnya salah, waktunya salah, tempatnya tidak pas, ya itu jadi salah. Niat lu mau haji, nang Indonesia ya nang Indramayu, kan Indonesia tanah suci. Indonesia tanah suci jadi. Gak Mekah tok tanah suci, Indonesia tanah suci. Lagi kan masalah. Ya. Gitu. Masya Allah. Karena itu ibadah maqtoh. Itu ya memang syaratnya dua, niate sing bener karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua caranya itu memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini dua situ. Nek mboten ngoten mboten saged. Gara-gara mimbar saja bisa berbeda. Kan gitu. Saya kemarin ada di acara
MUI ya, kiai yang berbeda pemahaman dengan saya menyampaikan nek mimbar iki gak terbuka kayak mimbari Rasulullah SAW, aku gak gelem. Nah, kan gitu ya. Lho mimbari Rasulullah gak kayak ngene mendene. Kan gitu ya. Jadi ada yang melihat apa yang menjadi contoh Rasulullah SAW itu ya harus diturut apa onoe. Ya gitu loh. Diturut apa onoe. Ya. Nek gak ngono gak gelem. Sampai nek nang sebelah rada wetan kono. Khutbah nek gak cara Arab gak sah. Nah, gitu ya, sampai nang Probolinggo kono. Nah, gitu. Termasuk ada yang sampai pada pakaian. Klambi ini nek gak model jubah, gamis. Nah, di situ mengapa kemudian muncul perbedaan-perbedaan. Karena itu nanti kalau kita melihat tinggal memetakan mana itu yang sifatnya ta'abudi dan sifatnya ta'akuli. Sing iso diikuti secara penuh tidak boleh berbeda, tentu yang ta'abudi. Ada yang ta'akuli, ta'akuli ini bisa dinalar, bisa dipikir, maka itu bisa berkembang. Cuma menentukannya berbeda-beda. Mimbar kudu persis, pakaian kudu persis, bahasa kudu persis dalam khutbah misalnya ya. Oke, nggih pun. Yes. Tapi bareng tutuk misale salat Id persis nang lapangan apa nang masjid. Oh, gak podo ternyata. Yo, biyen nang lapangan saiki nang masjid wis ombo. Lho kan. Ternyata kita itu milih-milih mana yang diikuti secara persis, mana yang dianggap iki iso dipikir. Enggon niku biyen encene sempit, saiki luas misalnya. Jadi mimbare kudu persis, klambine kudu persis, kadang-kadang bahasa dalam khutbah kudu persis. Tipe nggone salat Id gak podo kan gitu ya. Itulah mengapa kita berbeda. Sebenarnya enggak apa-apa, wis beda ngene wis gak apa-apa tadi. Enggak apa-apa. Ya. Atau sebaliknya. Ya, sebaliknya itu sama kayak kita lah. Ya. Mimbar, mimbar itu kan zaman biyen. Biyen gawe tongkat saiki bertelekan begini kan wis api. Ya. Mimbar, klambi ngene iki luwih nejis misalnya kan gitu ya. Tapi bareng pas tutuk salat, napa mau? Salat Id wis kudu lapangan. Nah, kan gitu ya. Gak oleh nek lapangan. Itu kan juga ternyata kadang-kadang sebenarnya ini masalahnya bukan sekedar masalah mana ini ibadah, mana ini yang bisa dinalar. Kadang-kadang kayak identitas. Nek nang lapangan Muhammadiyah. Ya, nang masjid ae. Ya, gitu. Kadang-kadang itu untuk identitas. Karena itu dalam hal-hal seperti itu saya sudah wis ojo nemen-nemen oleh gak sopo-sopoan gara-gara gak podo itu kan. Saya di MUI dengan kiai-kiai NU ya enak aja, tidak ada masalah meskipun gak podo kira. Nek dipikir-pikir iya encene iki termasuk sesungguhnya bagian dari identitas kelompok. Karena identitas kelompok dan kita tahu jangan sampai kalau identitas kelompok itu membuat kita terkena ayat Allah Subhanahu wa taala, kullu hisbim bima ladaihim farihun. Kabeh padha nyekeli kelompoke dhewe-dhewe kok kaya sawangane liyane salah gitu. Gitu. Nah, ziarah kubur ya kita sampaikan nek wis tutuk niate ngarep barokah
Ya, mesti ndongakno kok njaluk. Ya sudah, itu sudah salah, menyimpang dari yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW dengan ziarah kubur. Tapi nek niku wau ziarah kubur untuk berdoa, mendoakan mayit, itu bagian dari sunnah. Berziarah untuk mengingat kematian bagian dari sunnah. Jadi tujuannya dua, mendoakan, mengingat kematian. Itu sunnah. Tujuan liane sudah salah. Begitu saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara ziarah apa nang ngarepe tok, apa melbu, itu nanti kita dapat beberapa contoh. Rasulullah SAW lewat, kemudian berdoa. Tapi nanti kita juga tahu ada seorang perempuan berada di depan makam anaknya nangis. Ya kan berarti nang ngarepe makam. Langsung ngedep makamnya anaknya. Diingatkan oleh Rasulullah SAW, ya fulana isbiri, mbak sampean sing sabar, bu sampean sing sabar, ya sampean kamelok ngrasakno, gitu ya jadinya. Ya sudah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Sampean gak ro rasane, soe mek ngandani tok. Ditinggal oleh Rasulullah SAW. Ya, orang itu kemudian diberitahu oleh sahabat yang lain, wahai perempuan, tidak tahukah sampai itu tadi Rasulullah? Wah, langsung gopoh. Ya, gantian nututi golek Rasulullah SAW ke rumahnya sampai rumah. Ya Rasulullah, nek ngoten kula sabar, kata Rasulullah SAW. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar niku mampu nek saiki ya wis. Gitu. Masyaallah muslimin. Nah, dari riwayat itu kita tahu bahwa memang Rasulullah enggak mempermasalahkan orang di depan makam itu. Yang dipermasalahkan adalah niyahahnya. Mungkin nek nangis geru-gerune. Ya. Itu yang dipermasalahkan. Gitu. Nah, dari sana kita juga tahu Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ziarah terhadap makam saudaranya namanya Abdurrahman. Lho niku langsung ditakoni wong liya yang ada di situ. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, bukankah Rasulullah SAW melarang orang berziarah? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, alaisa kana naha Rasulullah SAW an ziyaratil qubur? Qalat na'am, kana naha an ziyaratil qubur summa amara bi ziyaratiha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu ziarah ke makam saudaranya namanya Abdurrahman. Takoni, lah niku dilarang sekali Rasulullah SAW. Iya biyen tahu, tapi mari ngono diperintah. Jadi boleh. Cuma itu tadi yang penting itu adalah tentang tujuan ziarah, mendoakan. Tujuan ziarah mengingat kematian. Gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, bagaimana dengan sabda Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat para perempuan yang berziarah kubur? Dari situ kita tahu Aisyah ziarah, sing wong wedok dielingno Rasulullah SAW tadi juga ziarah. Larangan itu berlaku karena dua hal.
kebiasaan orang-orang jahiliyah itu yang pertama di dalam berziarah. Ya. Itu adalah kebiasaan itu tadi. Sampean ngerti ibune sinten biyen sing dipateni Sambu? Sing dipateni Sambu niku. Joshua. Ya, gitu kan? Ya napa ketika jenazahnya datang? Nangis ya napa? Itulah niyahah. Itulah yang tidak boleh dilakukan. Dan itulah ya memang perempuan itu lebih mudah terganggu perasaannya, lebih dalam kesedihannya. Tapi meskipun dibolehkan susah sedih, tapi tidak boleh sampai seperti itu. Nah itulah yang dilarang. Nah nek wong pun ngerti gak sampai kayak ngono, sudah tidak dilarang lagi. Kalau ngerti tujuannya untuk mendoakan dan mengingat kematian, maka boleh. Ya, gitu. Sunnahnya adalah maka hukumnya justru menjadi sunnah. Nah sunnah ini terus menerus itu juga persoalan. Sebagian sahabat Abu Bakar termasuk dicontohkan Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Ya, niku barang sunnah dilakoni terus menerus itu kadang-kadang gak seneng malah, supaya tidak dianggap wajib gitu. Rasulullah SAW dalam bab sholat dan puasa itu ada yang dalam bab sholat sunnah misalnya, itu tidak dilaksanakan terus menerus supaya tidak dianggap sebagai wajib. Ada sholat yang memang dilakukan terus menerus, tidak pernah ditinggal. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan ada 3 perkara saya itu wajib sampai sunnah. Apa yang pertama? Dulu udah pernah kita bahas tuh. Siji sholat rawatib. Rawatib itu bagi Nabi SAW wajib. Karena itu tidak aneh kalau Rasulullah SAW kata Aisyah, ya, idza fatatsu rakaataini qabla zuhri, kalau beliau atau apa namanya bukan rakaataini qabla zuhri, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau kerjakannya setelah zuhur. Kalau beliau luput, repot ba'diyah zuhur, beliau kerjakan pernah di rumahnya Ummi Salamah setelah asar. Karena bagi Rasulullah SAW itu tetap kudu dilakoni. Tapi sunnah-sunnah yang bukan rawatib, sholat sunnah itu beliau kadang melakukan, kadang tidak, supaya kita tahu ini tidak wajib, itu saja. Tapi bagi sebagian orang mewajibkan dirinya sendiri dalam pengertian untuk memotivasi, monggo. Dan sunnah itu kan banyak. Itu tentang hukum ziarah kemarin. Baik, kita lanjutkan babnya al-a'malul lati tanfa'ul mayyit, amalan-amalan yang bisa membawa manfaat untuk orang yang sudah meninggal.
Yang pertama, hal yajuzu ihda'us thawab ila Rasulullah SAW. Bolehkah menghadiahkan pahala kepada Rasulullah SAW? Minal muttafaq alaih, termasuk perkara yang disepakati di kalangan umat Islam. Annal mayyit yantafi'u bima kana sababan fihi min a'malil birri fi hayatihi lima rawahu Muslim. Bahwasannya orang yang sudah meninggal bisa memperoleh manfaat sebab amal-amal kebaikan yang pernah dilakukan sepanjang hidupnya, berdasarkan riwayat Muslim dan ashabus sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salihun yad'u lahu." Kalau sudah meninggal anak Adam, seorang manusia, terputuslah amalnya kecuali tidak terputus pada 3 persoalan, 3 masalah, 3 contoh, 3 sebab: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Iku sepakat niku. Mboten enten sing bantah. Ya. Dan saya kira tidak perlu dibahas terlalu panjang. Dalam riwayat yang lain juga sama, beda kalimatnya saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya Abu Hurairah, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nasyarahu, aw waladan salihan tarakahu, aw mushafan warathahu, aw masjidan banahu, aw baitan banahu libni sabil, aw naharan ajrahu, aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautihi." Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, dari sebagian perkara yang bisa dijumpai oleh seorang mukmin setelah matinya, dan perkara ini dijumpai memberinya kebaikan-kebaikan yang terus. Dari amal-amal dan kebaikan-kebaikannya adalah 1, ilmu yang diajarkan dan disebarkannya. Milih dewi. Ini contohnya lebih rinci. Atau waladan solehan taraka, anak soleh yang ditinggalkannya. Dua anak, anaknya api, insyaallah ngalir. Arek sing api ndongakno wong tuane otomatis itu biasanya. Gak ndongakno gak termasuk anak soleh, gitu kan gitu ya. Itu logikanya begitu. Arek api tapi gak tau ndonga, iku jenenge gak api. Lebih rinci lagi dalam sabda beliau ini, au mushafan warathau, atau duwe mushaf diwarisno, duwe Al-Qur'an diwarisno, dikekno, diturunno. Au masjidan banahu, atau tahu melok bangun masjid. Atau di sini bukan melok bangun masjid, yang dia bangun. Makanya nang Saudi ini kan masjid itu rata-rata kan dipek dhewe pahalane ambek sing bangun. Nang mriki kan urunan nggih masjid. Nek gak mentas piro katene. Nang mriko iki aja melok-melok sampean. Nek kepingin ya gaya dhewe kan ngono. Kau apa pun sak
sing imami sak sing azan wis boleh ikut tak infak undi tak infak kau ono kan. Ada itu menjadi sedekah jariah itu amal yang terus mengalir teng mriki mboten bila perlu kok tak infake sing akeh bila perlu ditekek nang pinggir embong kan gitu ya. Tapal kuda kok ndutingi rono tapal kuda rono tahu susah berarti ya. Au baitan banahu li ibni sabil atau rumah singgah. Nah, kalau sekarang namanya rumah singgah atau orang pernah bangun rumah diperuntukkan bagi ibnu sabil wong sing entekan bekal nang dalan. Kalau sekarang kan namanya rumah singgah lah. Nanti bondo ini sampai nginep nang ngene mriki ya. Angel ngono niku. Ngene. Malah nek iso mboten trimo omahe sak masjid dikunci sing rapet aja oleh. Saya itu enggak begitu kalau saya. Sampeyan buka nek ana barang sing napa? Penting-penting bahaya ngene iku sing perlu disinggahno. Ya. Tapi sing mboten sing bahaya itu berharga maksudnya. Nek enggak wong kepingin leret. Mumpun ta masjid niku ngene kok rusuh ae iki jane penggawean. Tugase Mas Sirul golek sing berseni sing bener iki ya apa kan gitu ya. Ya otomatis lah orang dari jalan itu wis macam-macam carane, macam-macam pikirane, macam-macam pendidikane, kok ono sing sikile. Nah itu persoalan kita gimana caranya itu mencarikan. Memang gak gampang. Ya makanya kudu ono sing berseni ojo sembarangan ya. Itu perlu dikompromikan. Tapi prinsipnya masjid itu kudune dibuka terus. Baik. Masjid itu mestinya dibuka. Ya. Kita itu ingin mengalirkan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, kita jadi sebabnya. Wah, ini bahaya iki, ono tamu iki, awas kotak masjid iki. Repot iki. Ya, berarti kan harus dicarikan jalan keluar gitu. Harus dicarikan jalan keluar. Kita itu kan kepingin sampean niku nek lunga, nek umpama kebelet apa kebelet, saya nang ndi sampean? Nek wong Islam lho kowe. Nah masjid. Sampai nggak bisa sholat kok. Nah, sampai nggak bisa sholat ya. Makanya sampai nek duwe masjid ojo dikunci. Gitu. Ya, diarahkan. Oh di sini, oh mungkin ada tempatnya istirahat. Kula niku nek nang daerah pundi Sasak ya. Daerah Ngampel atau mungkin sekitarnya Penele. Itu tempat sholat masjid. Itu di lantai 2, bawahnya itu tukang becak, tukang itu. Dulu nggak tahu sekarang masih ada apa enggak tukang becaknya. Jadi masjid tempat sholatnya lantai 2, bawah ini wong dodolan, wong istirahat, gitu ya. Memang masjid atau musolanya panggung, gitu ya. Nah, di bawahnya dipakai parkir, wah itu akhirnya wong sing paling boten, sing kira-kira nek niku sampean kancingi gak sida sholat. Akhirnya dengan begitu ya paling boten melok sholat. Kayak gitu. Ini bab masjid loh. Padahal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau rumahnya yang dia bangun untuk Ibnu Sabil. Itulah menjadi amal dengan kita. Cuma kan ngeten niku kan gak gampang diterima langsung. Monggo sampean praktekno, sampai nangen-nangen dhewe. Kan gitu. Au naharon ajra atau
aliran sungai yang pernah dilancarkan alirannya. Nek nang mriki gak duwe kali, got niki kaya got itu kan. Kalau dulu aliran sungai, kalau mampet dibuka. Ya, kalau sekarang ya mungkin nggak punya sungai ya got-got itu, selokan. Sampai mriki tambah mboten dibuka malah diseni sampah ya repot iki. Ya tumpuki sampah mandek kabeh. Hari Selasa kemarin, Selasa sebelumnya. Maaf, bukan Selasa, Rabu kemarin. MUI Sidoarjo kula sepuakat. Masya kula mboten NU, enten Kiai NU nggawe pembahasan dan kemudian akhirnya memunculkan fatwa menutup jalan haram hukumnya sewenang wis cocok. Fatwanya sudah jelas, menutup jalan untuk hajatan itu hukumnya haram. Diundanglah ya dari Komisi Fatwa MUI provinsi ya. Beliau juga orang Bahsul Masail PWNU, Kiai NU-nya dari Sidoarjo juga, Gus Wahid dari Tanggulangin, sepakat nutup jalan untuk hajatan itu haram. Diundang anggota DPRD, ketua DPRD, ayo ya napa niki pun enten aturane gitu. Cuma prakteke encene nang kono iku ya ana uang kas gawe desa, uang kas gawe macam-macam, akhirnya gak iso jejeg aturan niku gitu. Tapi jelas hukumnya haram. Jadi kalau tidak punya lahan ya ojo ditutup kabeh, ngoten lho. Sampeyan kei kesempatan orang lain untuk lewat. Haknya orang lain. Jalan umum itu haknya mereka. Ana riya iki kon nginggirno malah dibuntu. Kan ngoten. Wah akhire enten sing muni ngono, kiyaine ana sing wani ngomong ngono, pejabate camat ono ayu baru cerita nggih kula nika nang Tanggulangin. Ana buntu, golek maneh buntu, golek maneh buntu. Akhire disusul sepeda motoran ambek. Lah iya, kelase pejabat. Masih gak dukur-dukur mencamat soro gara-gara makanya jadi kesuah itu iya njaluk donga muga-muga barokah mantene tapi ini nutup ya apa iso sampai dongane bener sepakat. Cuma kalau sudah muncul status hukumnya saiki wong niku perlu diberikan pemahaman gitu. Meskipun muncul status hukum iki gak wong iku sik gak diparingi pemahaman dan solusi ya enggak melaku. Enten fatwa rokok hukumnya haram. Ternyata niku jenenge dodolane. Kirangan sebabnya napa? Nggih mergo dodolane mungkin. Nggih mergo mungkin niki nek mboten ngeten niku mboten saged mikir. Nah niku. Jadi fatwa itu perlu memang disampaikan. Untungnya niku haramnya bukan haram zati. Bukan haram hakiki. Nek haram zatnya kayak khamr jelas. Kalau haram karena sifatnya, nah inilah kemudian perlu proses untuk bisa. Tapi proses kok pancet ae, itu sampean gak proses berarti. Proses itu ya kusuda niku proses. Pancet itu duduk proses niku. Haram zati sama haram aradi niku beda. Niku pelaksanaannya itu. Gitu. Baik.
Gitu. Oh, sepakat kula wingi ten fatwa MUI Sidoarjo memfatwakan menutup jalan untuk hajatan haram. Nek sampean gak duwe siji, ya apa carane desa iku duwe gak aula digawe. Nek gak duwe maneh solusi lain, kata Gus Wahid kemarin, aulim walau bisyatin. Wali mau masih yo nyembelih wedhus wedhus itu niku nek teng mriko niku gawe wong papat tok entek, ngoten lho. Nggih. Niku siji nang mriko nang wedhus itu ndase gak dipangan, joroan gak dipangan, buntut gak dipangan, kikil gak dipangan. Maksude nek cara wong mriki wali mau meskipun gawe sego lentu, ngono kira-kira nek cara mriki. Wali mau meskipun gawe mek asan 10 kotak, 10 bungkus, ngoten karepe nek mriki. Kan gitu. Maksudnya nek encene gak duwe bondo akeh-akeh gawe nyewa gedung, ya wis, enggak ya apa ngono sampean terno nang tanggane cukup. Ya. Gak duwe gedung ya tak nutup dalan. Nah, itu kan masalah kan itu. Gak iso nyewa gedung ya tak nutup dalan ya. Itu masalah. Begitu tuh. Saya lanjutkan. Justru yang disunnahkan adalah memberi akses banyu dileno. Ya. Napa maneh niku? Au sodakotan atau sodakoh yang dia keluarkan min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, yang dikeluarkan waktu sehatnya, waktu hidupnya, waktu sehatnya, waktu hidupnya. Wong kadang-kadang lali nek kait loro baru sodakoh. Terno iki awak dhewe jae didongakno celang waras wae. Jadi Rasulullah SAW sapa eling Gusti Allah pas susah, pas seneng Allah eling awake pas susah. Jadi dari Rasulullah SAW sedekah yang dia keluarkan pas sehat, pas seneng, pas sehat. Iku encene tantangane berat. Nek pas loro encene gak arep apa-apa wis kekno ngono, kekno kono, kekno kono. Wahayatihi, dan saat hidupnya, uripe gak sedekah bareng wis mati niku nggih niki kula sedekahno gawe ibu kula nggih gawe wong sing wis mati biyen-biyen ngoten ya. Kata Rasulullah SAW, sedekah yang dikeluarkan saat sehatnya, saat hidup. Maka itu semua talhaquhu mim ba'di mautihi, akan menemuinya setelah dia meninggal. Mas, takon. Duit 100.000, mis. Kan digosai belum. Enggak apa-apa. Doa. Delek duit 100 njaluk donga. Setan. Lah nek njaluk donga, napa kok ada yang kayak duit 100 ya cek pantes banget. Lah nggih wong kok ya sampean dongakno kanggo kabeh. Ya, wong tua kula panjenengan sing wis sing gesang, sing wis sing pun sedo niku dongano kabeh. Mari ngono kok adik tarian bareng. Lah iya, Cak Bandi. Dongano iku insyaallah toto dongano niku. Lah tariane sampean warai niki tarian damel niku nggih, damel nggih kopine monggo.
Napa? Amal sing urip apa sing mati? Oh sampeyan iku lho gawe niku napa jenenge? Sing tutuk niku dudu amale, dudu sedekah. Sing tutuk iku donga. Ngene. Lah kok amale? Lah kok duwike sing tutuk? Dongane. Duwike diterima gak didongakno. Gak atik duit didongakno. Nggih tetep tutuk mawon dongane. Meskipun semerap, inilah yang kita bahas itu. Nek ndongakno sampean ndongak tutuk. Ya iki kok ana tarikane nek 1.000 Fatihah tok, nek 200 jangkep ya. Nek 1 juta rotok dawa dibalan-baleni. Lah kok tenan. Sik ta iki ya opo sih sakjane. Sampeyan takon iku wis jawabane dhewe sajane. Gak maksudnya sing kaya ngono niku kan sebenarnya kan gampang. Lah iya. Apa nek 1 juta dadi dawa dungane? Apa nek 100 dadi mek ndek tok? Iki paket. Ya. Akhire donga niku bukan hanya ana regane. Akhire donga niku padha ambek sekolahan. Sing larang, sing iso bayar, sing sugih. Akhire sing apik, sing iso ngakses, sing sugih Pak. Iki wong melarat kan jatahe lah repot ngene iki. Baik. Nah, kebalikan daripada itu adalah kalau kita itu meninggalkan warisan berupa contoh yang jelek, yang dosa. Lho niku yo sing kene akhire. Kata Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Sapa sing biasakno di dalam Islam itu contoh-contoh amal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal tersebut dan juga pahala orang yang mengikuti setelahnya. Ya. Itu akan mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru may ya'malu biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un. Nah niku nggih masalah. Duwe kebiasaan elek dosa, lho mari ngono diterusno. Kula kuwatir sing dodolan niku wau iku akhirnya nanggung nggih. Oh ngono kok didol paketan gitu. Kaya internet. Wah, kayak kuota ngene ya. Ya Allah. Misalnya kita orang punya kebiasaan terus diikuti orang, tapi kita sekarang sudah tobat. Nah itu bisa gimana? Muga-muga di sepuro. Muga-muga di sepura kalau memang kemudian kita masih sempat tobat. Ya sampean njaluk ya Allah wong sing melok aku biyen sampean iku. Sampean kei jalan keluar surga, sampean tunjukkan juga wis ngono. Gak iso niku. Lah nggih, iku jenenge tobat itu kan kemudian ya secara pribadi memperbaiki, tapi tobat itu mohon secara penuh kepada Allah supaya yang begitu-begitu itu juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni kan gitu. Men saged diurut maneh sampeyan balik ya nopo. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memberi solusi
Solusinya adalah innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Biasanya gitu. Wes ta, akhirnya api itu menghapus yang jelek. Makanya bab dosa niku ana sing model kenek dihapus. Nek mboten patik mandes. Ya kaya nang buku nih lho padha nulis sampai pensil. Enggak. Tapi nek nulisnya sampai pulpen, rodok mandes, itu tidak dihapus, ditutup. Makanya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, taubat yang nasuha, sing teman-teman, sing bersih, sing suci, sing murni. Mudah-mudahan Allah yukafir nutup, bukan saged dihapus, isoke ditutup. Yang dihapus itu yang mana? Yang kecil-kecil. Ya. Beberapa macam zikir dan doa diajarkan oleh Rasulullah SAW itu untuk menghapus dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecil hapus, kalau dosa besar bukan dihapus, ditutup. Podo ambene nulis niku kali pulpen dihapus gak iso, ditip X. Nah, gitu. Kalau sudah ditip X sampai tindas dengan kebaikan, itu namanya innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Yang baik itu ya akan menghilangkan yang jelek, ditindas. Nah, begitu. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, ya siapa yang menutup dosa saudaranya, Allah akan menutup dosanya di akhirat. Nek buka itu buka Mbak, gitu ya. Itu caranya. Makanya nek ambil salah wong aja dibuka, supaya kalau kita punya salah oleh Allah ditutup. Gitu. Jadi itu kan solusinya, karena wah mboten saged diurut mana wonge, kan gitu ya. Saya sudah pindah, wonge yo gak ketemu mana kan ngono kan gitu ya. Ya gitu. Supaya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua gitu ya. Selama Gusti Allah niku tobat itu gitu. Baik. Sementara begitulah. Nanti selanjutnya amma ma yantafi'u bihi min a'malil birri shatirah an ghairihi fabayanuha fi mayalina. Selain yang tiga itu apakah ada amal-amal lain? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang bermanfaat loh ya untuk yang sudah meninggal. Sementara basisnya adalah sabda Rasulullah SAW, ya kalau sudah meninggal anak cucu Adam, ya maka terputus amalnya kecuali tiga perkara tadi itu. Nah, apakah yang lainnya ada? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.